Shalom, selamat sore. Kita hari ini akan memulai satu tema yang baru di PA Pemuda. Kita akan mulai dari minggu ini sampai minggu-minggu ke depan, sampai beberapa bulan ke depan, akan banyak membahas mengenai kitab Roma. Nah, karenanya hari ini saya akan lebih banyak memberikan introduksi dari kitab Roma. Baru mungkin nanti akan di bagian agak terakhir membahas satu poin penting dari kitab Roma. Nah, untuk itu kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau sebagai anak-anak muda. Kau yang terus gembalakan kami, Kau yang terus pimpin kami. Di tengah kehidupan kami, di tengah kesibukan kami dalam berkarir, berkuliah, Kau juga terus beri kami makanan secara rohani. Kau beri kami firman-Mu. Maka biarlah kami Kau persiapkan untuk siap mendengar, diajar oleh firman-Mu, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dalam kitab Roma. Biar Kau juga yang pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Roma pasal 1. Surat Roma pasal 1. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita baca bertanggapan, saya terlebih dahulu, kemudian saudara-saudari yang genap, saya yang ganjil. 1 sampai 17. Saya terlebih dahulu. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah bersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, kepada pelajar maupun kepada orang yang tak belajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi hari ini kita akan membahas introduksinya kitab Roma terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya juga akan menunjukkan betapa pentingnya kitab Roma. Dari bapak-bapak gereja juga bagi kita sekalian. Jadi kalau kita lihat kepentingan surat Roma, terutama dari bapak-bapak gereja, kalau kita melihat secara keseluruhan, dari kitab Roma pasal 9 sampai pasal 11 misalnya, itu kita akan menemukan ini menjadi landasan, menjadi dasar dari seorang bapak gereja yang bernama Agustinus untuk berbicara mengenai predestinasi. Dan kalau kita melihat teologinya Agustinus secara luas, itu banyak yang dipengaruhi oleh surat Roma ini. Jadi bagi Agustinus, surat Roma itu begitu penting. Tetapi bukan cuma Agustinus. Sampai di zamannya Martin Luther, ketika Luther membaca
Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 yang tadi kita baca, ini juga menjadi landasan bagi Luther ketika dia menyampaikan doktrinnya yang sangat terkenal, pembenaran hanya oleh iman, justification by faith. Itu landasannya. Kalau kita tanya ke Martin Luther, apa landasan ayat kamu mengatakan pembenaran hanya oleh iman, itu ada di tadi yang kita baca, Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Maka saya mengutip Martin Luther, dia mengatakan, surat ini sungguh adalah suatu bagian utama perjanjian baru dan merupakan Injil dalam pengertian yang paling sejati. Setiap orang Kristen tidak hanya harus mengenalnya kata demi kata dari dalam hatinya, tetapi ia juga harus menyibukkan diri dengan surat ini setiap hari sebagai roti harian bagi jiwanya. Apakah kita bisa mengikuti seperti yang Luther katakan? Kita menyibukkan diri kita dengan surat Roma. Jadi maksudnya ya, kita merenungkan surat ini hari demi hari, pagi hari, atau mungkin malam hari sebelum tidur. Kita baca surat Roma. Ya ini bukan berarti surat Roma lebih penting daripada kitab yang lain. Maksudnya di sini, Luther ini memang seorang yang ekspresif. Jadi dia mengatakan, bagi Luther, kalau kita mau makanan rohani setiap hari, ya bacalah surat Roma. Tetapi bukan berarti, lagi-lagi, semua kitab yang lain nggak penting ya. Tetap semua kitab yang lain itu penting. Nah di sini kalau John Calvin, dia mengatakan, jika kita memahami surat ini secara benar, maka pintu sudah terbuka untuk kita memperoleh harta karun, kitab suci yang terdalam. Nah, singkatnya, kalau kita membaca surat Roma dari pasal 1 sampai pasal terakhir, kemudian kita tahu maksudnya, maknanya, arti sebenarnya apa, kita akan banyak belajar doktrin-doktrin penting dalam kekristenan. Pembenaran hanya oleh iman. Kemudian universalitas dari dosa. Dan yang paling penting tentu saja ya salib Kristus. Berita yang paling penting, iman yang paling penting untuk kita diselamatkan. Nah, ini kita akan temukan dalam surat Roma. Dan ini menjadi surat yang sebenarnya kalau kita lihat surat-suratnya Paulus, itu kan ada banyak. Tapi kenapa surat Roma duluan yang ditaruh di awal? Padahal surat Roma itu kemungkinan ditulis oleh Paulus justru ketika di saat-saat menjelang akhir hidupnya. Bukan waktu dia di penjara, ada surat-surat penjara yang memang itu lebih belakangan lagi. Tapi menjelang dia di penjara. Nah, jadi ini sebenarnya kalau secara urutan kronologi harusnya bukan Roma terlebih dahulu. Tetapi kenapa Roma ditaruh lebih dulu daripada Korintus? Itu karena mau menunjukkan betapa signifikan, betapa penting surat ini. Bisa dibilang ini adalah surat Paulus yang paling menunjukkan doktrinnya, yang paling menunjukkan pengalaman, pengetahuan akan kebenaran. Maka ini dimasukkan sebagai surat yang lebih dahulu daripada Korintus. Nah, karenanya kita akan lihat sebagai introduksi, kita akan lihat siapa sih penerimanya surat Roma, kemudian ya kalau penulis sudah jelas lah, Paulus, kemudian bagaimana kondisi jemaat di sana dan pesan utamanya apa dari surat ini. Pertama-tama, kalau kita lihat penerima dari surat Roma, mungkin kita bikin kuis sedikit lah. Kira-kira siapa penerima surat Roma? Orang Roma ya pasti. Maksudnya itunya, kesukuannya, kewarganegaraannya, suku lah. Siapa penerima surat Roma? Yunani atau Yahudi atau dua-duanya? Siapa yang lebih condong mengatakan lebih Yunani? Angkat tangan. Pika, yang lain? Yahudi. Yahudi, Benny, ya satu-satu. Kalau keduanya atau ya, keduanya ada 1 juga, 2, 3, 4, ya lebih banyak yang keduanya. Yang lain bingung ya, nggak tahu. Ya udah kita lihat dulu deh. Kalau secara geografis, Roma itu kan ada namanya Roma, itu kan ya kita tahu itu di Italia lah. Itu adalah wilayah yang kebanyakan orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, orang-orang sebenarnya yang non-Yahudi. Jadi sebenarnya jemaat Roma memang ada orang Yunaninya, ada orang non-Yahudinya
Ini sebenarnya bukan Yunani aja sih. Non-Yahudi. Tetapi pada awalnya yang memulai duluan itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang pergi ke Roma. Jadi sebenarnya lebih banyak orang Yahudinya. Coba kita buka dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Inilah asal mula dari jemaat Roma. Ya, saya bacakan dulu konteksnya. Ini adalah peristiwa Pentakosta. Peristiwa di mana 11 rasul, 12 rasul yang nanti ada Paulus, ya ini masih konteksnya 11 rasul, itu dapat Roh Kudus. Ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa berbahasa macam-macam. Dan di sini ada ayat yang ke-10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ada orang-orang yang bisa dari Roma, orang-orang Yahudi yang dari Roma, tinggal di Roma. Itu waktu konteksnya Pentakosta, itu datang ke dekatnya kejadian Pentakosta ini di Yerusalem. Ketika para rasul bisa berbahasa yang lain, itu ada mereka yang menyaksikan. Ada orang-orang Yahudi dari Roma yang menyaksikan. Kemudian Petrus berkhotbah, mereka lahir baru, maksudnya mereka percaya Kristus, dan mereka kembali lagi ke Roma. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau begitu, ini kan tadi banyak orang Yahudi yang ke Roma, kemudian mereka bikin jemaat. Jadi pendirinya jemaat Roma siapa? Orang Yahudi. Kalau kita baca surat-surat yang lain, kadang kita bisa berpikir, misal nih, surat Korintus atau Galatia, kita kan lebih gampang berpikir ya ini pendiri jemaatnya adalah Paulus. Gampangnya langsung mikir gitu. Tetapi untuk Roma, ini ternyata kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul tadi, pendiri jemaatnya itu bukan Paulus. Justru ini jemaat yang organik, jemaat yang menariknya bukan karena ada Petrus yang datang ke sana ataupun ada Apolos mungkin yang datang ke sana, tetapi karena ada orang-orang jemaat yang percaya Kristus yang kembali ke Roma dan itu mendirikan jemaat. Tapi bukan berarti ini jemaat yang nggak ada pemimpinnya. Bukan berarti Petrus tidak pernah ke sana. Petrus juga pernah ke sana dan Paulus itu pingin ke sana. Paulus juga memberikan surat penggembalaan ini kepada jemaat di Roma. Jadi pendiri jemaat Roma itu bukanlah Paulus ataupun Petrus. Nah, sama juga kalau kita terapkan ke aplikasi kita hari ini, kadang kita suka mengkaitkan gereja tertentu dengan pendirinya. Misalnya, konteksnya GRII, ya kita langsung bilang, ya ini gereja Stephen Tong. Atau, mentang-mentang besok kita akan ulang tahun, kita suka bertanya-tanya nih, GRII Cikarang ini siapa yang memulai? Siapa yang mendirikan? Nah, kita akan menyebut satu nama pendeta biasanya. Tetapi sebenarnya itu kan alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan jemaat. Itu adalah pemimpin yang memang Tuhan tempatkan, tetapi yang mendirikan jemaat itu adalah Tuhan sendiri. Melalui orang-orang yang mungkin kita tidak tahu namanya siapa. Orang-orang di Roma, jemaat di Roma itu tidak disebutkan pendirinya itu siapa. Tetapi di sana ada umat Tuhan. Di sana ada mempelai wanita Kristus. Ada orang-orang yang dengan setia memberitakan Injil, beribadah. Siapa mendirinya? Ya Tuhan sendiri yang mendirikan jemaat di sana. Maka kita tidak bisa terlalu mengandalkan melihat orang tertentu, pendeta tertentu. Jadi kita bergantung sekali sama pendeta itu dan kita, ya kalau konteksnya GRI, misalnya kita ngomong, Pak Tong ini kan usianya sudah senja. Nanti kalau Pak Tong nggak ada gimana gerakan ini? Gimana gereja ini? Pendirinya sudah nggak ada, bisa kehilangan arah dong kita. Kita nggak bisa mengatakan itu karena kita ya tahu jemaat ini bukan jemaatnya Pak Tong. Jemaat ini bukan jemaatnya pendeta tertentu. Tapi jemaat ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang dirikan, Tuhan yang akan memberikan pemimpin-pemimpin yang Dia utus untuk menggembalakan jemaatnya. Tapi balik lagi, itu bukan jemaat milik sang pemimpin itu, tapi milik Tuhan.
Nah, disinilah kita bisa merasa aman. Meskipun pemimpin dunia, pemimpin manusianya bisa berganti-ganti, tapi selama jemaat itu dimiliki oleh Kristus, aman. Nah, kembali lagi ke introduksinya surat Roma. Jadi di sini pada awalnya, kalau kita lihat ini adalah dari orang Yahudi yang kebetulan waktu itu ada di Yerusalem, kemudian mereka bertobat oleh pemberitaan Petrus, kembali lagi ke Roma. Jadi awalnya memang dominan orang Yahudi yang di Roma. Tapi lama-kelamaan mereka memberitakan Injil itu juga kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, karenanya semakin banyak orang non-Yahudi yang datang yang jadi jemaat di Roma, jadi unsur-unsur akan ke non-Yahudian itu semakin dominan. Nah, itulah makanya kita kalau lihat dari surat Roma itu juga ada penekanan bahwa ya hukum Taurat itu ada diskusi akan hukum Taurat itu masih penting atau enggak. Kemudian tradisi-tradisi Yahudi itu bagaimana? Nah, Paulus menjelaskan sudah bukan itu lagi yang menjadi landasan. Sudah tidak terlalu masalah akan hukum Taurat. Tetapi yang lebih penting adalah Kristus. Dan bukan lagi Kristus yang adalah, makanya di salamnya Paulus, ini kan disebut, ya memang dia adalah keturunan dari Daud, disebut seperti itu. Tetapi bukan itu yang menjadi penting. Yang menjadi penting adalah janji yang tergenapi. Bukan masalah keturunan bangsa apa. Nah, diskusi-diskusi ini mulai ada, karena, balik lagi, jemaatnya itu mulai banyak yang non-Yahudi. Jadi perlu ditekankan. Biasanya kalau jemaat Yahudi dan jemaat non-Yahudi berkumpul, itu mereka suka mendebatkan hal-hal yang nggak penting. Yang bagi orang Yahudi mungkin penting, tetapi sebenarnya bagi iman Kristen nggak penting. Contoh, sunat. Perlu nggak? Bagi orang Yahudi ya bilang, ya kalau kamu mau jadi umat Tuhan ya harus disunat dong. Sedangkan orang yang non-Yahudi itu tidak biasa dengan sunat. Jadi mereka akan tanya, perlu nggak sih? Bisa nggak sih jadi orang Kristen tanpa disunat? Nah itu kalau nggak ada Paulus, nggak ada rasul-rasul yang diutus untuk mengajarkan, itu mereka bisa berantem, bisa debat sendiri. Yang satu ngomong harus sunat, yang satu ngomong enggak. Ya yang wanita mungkin nggak tahu ya, kalau yang pria sudah dewasa kemudian disuruh sunat itu nggak enak, itu menyakitkan. Nah jadi itu harus dijelaskan oleh Paulus. Jadi kalau kita lihat, makanya di Roma pasal 14 misalnya, itu ada unsur kayak ketegangan-ketegangan di antara orang jemaat di Roma. Itu nanti dalam pertemuan beberapa bulan ke depan kita akan bahas. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya jemaat Roma secara keseluruhan ini adalah jemaat yang baik. Jemaat yang terdiri dari bangsa-bangsa yang berbeda, dari budaya yang berbeda, meskipun ada ketegangan, ada perbedaan pendapat, tapi mereka masih tetap setia dalam Injil. Mereka masih tetap setia dalam firman Tuhan. Yang nanti kita akan bahas di ayat 16-17 itu. Nah, jadi di sini, kalau kita melihat, tadi sudah kelihatan siapa tujuannya, dari suku apa, kemudian siapa pendiri jemaatnya, itu Paulus. Nah, sekarang kita lihat ketika Paulus menulis surat ini, itu situasinya seperti apa. Surat Roma itu ditulis dalam perjalanan Paulus, perjalanan misi yang ketiga. Ketika Paulus sedang didampingi oleh para wakil dari jemaat-jemaat yang ia dirikan. Dan dia sedang bersiap ke Yerusalem. Intinya ditulis pada perjalanan Paulus ketiga. Yang mau jadi guru sekolah minggu harus hafal ini. Apalagi yang kelas 5-6. Materi ini benar-benar keluar. Jadi kapan Paulus menulis surat Roma? Perjalanan yang ketiga. Berapa kali Paulus melakukan perjalanan? Nah itu juga harus tahu. Jadi ini ditulis pada waktu perjalanan Paulus yang ketiga. Surat Roma. Bukan ditulis pada waktu Paulus sedang di Roma. Ataupun pada waktu Paulus sedang di penjara. Nah, jadi kemungkinan, kalau ini berdasarkan diskusi para teolog, kemungkinan waktu Paulus lagi ada di Yunani, mungkin ada di sekitar daerah Korintus. Disitulah Paulus menulis surat Roma ini.
Dan sekarang sedikit kuis. Akhirnya Paulus benar-benar menggenapi apa yang tadi kita baca enggak? Dia yang kepingin banget ke Roma. Kejadian enggak? Siapa yang bilang enggak? Rifan aja. Yang bilang iya, kejadian? Iya. Yang bilang enggak, kenapa argumennya? Yang bilang enggak, argumennya gimana? Yang bilang iya juga nanti akan saya tanya. Seingatku sih nggak sempat ke Roma ya, karena Dia? aku ragu ya. Kenapa ragu? Kita harus berani ya. Sampai enggak? Ya udah, kalau belum pernah sempat ke Roma, oke lah. Jangan googling dulu. Yang ngomong tadi sampai, apa argumennya, Penny? Oke. Oke, Paulus pergi ke Roma untuk menghadap Kaisar. Ya, itu jawaban yang baik. Dan satu lagi, kalau dari sejarah, Paulus matinya di mana? Di Roma. Iya, dia dipenggal kepalanya, kemungkinan pada zamannya Kaisar Nero. Nah, jadi Paulus itu akhirnya memang sempat pergi ke Roma, tetapi bukan sebagai orang bebas. Dia pergi ke Roma akhirnya karena menjadi tahanan. Meskipun dia juga jadi tahanan rumah, jadi masih ada kebebasan. Kebebasan tapi ya tetap nggak sebebas sebagai orang merdeka politik maksudnya. Akhirnya Paulus pergi ke Roma sebagai seorang tahanan dan dia mati dipenggal di Roma. Jadi ya inilah keinginan Paulus sebelum pergi ke Roma, dia nulis surat dulu, baru terkabul beberapa waktu kemudian. Dan kita masuk ke dalam tujuan penulisan. Roma ini ditulis oleh Paulus itu untuk menjawab situasi dan kebutuhan jemaat di Roma. Tentu saja, pasti. Jadi kalau kita lihat surat-suratnya Paulus dan semua surat yang lain di Alkitab, itu pasti ada tujuannya. Karena surat di Alkitab itu kan ditulis kepada konteks orang tertentu di kelompok itu. Tadi kita sudah bisa membayangkan, ini orang Yahudi yang juga banyak orang Yunani yang jadi Kristen. Maka ada juga pergumulannya sendiri, jemaat di sana. Dan kita juga lihat kalau di pertemuan ke depan, kita akan lihat ada dosa-dosa yang diumbar oleh orang-orang di sekitar Romawi. Orang-orang yang melakukan hubungan seks misalnya dengan sembarangan, mengumbar itu. Ada juga orang-orang yang menekan akan kebenaran. Nah, ada konteksnya sendiri. Ada jemaat yang mengalami pergumulan yang seperti itu. Pun juga kalau kita lihat surat-surat yang lain, misalnya Korintus, ada favoritisme misalnya, ada perpecahan di jemaat, ada juga ya berbagai konteks yang lain. Itu ada konteksnya sendiri. Nah, makanya kita baca Alkitab itu tidak bisa kita masukkan diri kita. Maksudnya Alkitab itu dimasukkan konteksnya untuk kita. Jadi kita menganggap Alkitab itu semuanya bicara untuk saya, dan saya. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Kita harus lihat dulu surat ini itu ditujukan kepada siapa, tujuannya untuk apa. Nah, dari sana baru kita bisa paham, oh kalau tujuannya begini, ya memang itu tetap menjawab kebutuhan saya, karena ternyata dosanya orang zaman dulu, dosanya orang di Roma, dan dosanya kita hari ini, dosanya saya hari ini, itu juga sama saja. Misalnya, ketidakpercayaan akan Tuhan. Benar sih dalam hatiku, aku tahu Tuhan itu ada. Benar sih, aku merasa ada yang lebih besar daripada aku, yaitu Tuhan. Tapi kok aku tidak mau ya percaya kepada Tuhan itu. Tapi kok aku merasa aku lebih hebat ya daripada Tuhan itu. Nah itu kan sama seperti konteksnya. Kalau kita lihat di ayat 18 misalnya pasal 1. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tahu sih Tuhan ada, tapi ya lebih baik aku berbuat jahat aja. Tetap ada perasaan ingin menindas akan kebenaran. Dan yang lebih jauh lagi, kita hari ini menghadapi orang-orang yang ateis. Orang-orang yang mengatakan Tuhan nggak ada. Nah itu kan sebenarnya bukan orang yang benar-benar dia menganggap Tuhan nggak ada. Logikanya, kalau dia menganggap Tuhan nggak ada, seharusnya dia tidak perlu berargumen bahwa Tuhan nggak ada. Seharusnya dia cukup ya diam saja.
ngapain berargumen melawan yang tidak ada? Paham kan maksudnya? Seperti Pak Tom memberikan contoh waktu dia naik pesawat ke satu bandara negara komunis, dia ngelihat ada tulisan di sini tidak ada Tuhan. Maka Pak Tom mengatakan justru ini adalah tempat yang paling rohani karena ada Tuhan disebutkan di bandara itu. Nah, maka argumennya orang ateis itu bukannya dia menganggap Tuhan tidak ada, tetapi dia melawan keberadaan Tuhan. Yang sudah ada itu dilawan, ditekan. Bukan karena dia nggak ada, maka harus dinyatakan dia nggak ada. Ya apa yang nggak ada itu nggak perlu dinyatakan. Nggak perlu diargumentasikan. Nah, maka sebenarnya orang ateis itu adalah yang disebut di surat Roma ini. Orang yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Dalam hati kecilnya, dalam hati nuraninya, dia tahu Tuhan itu ada. Tapi dia selalu mau menindas. Nah, itu kan jadi, oh ya ternyata bisa juga ya. Itu mirip juga dengan kondisi hari ini. Kita nggak perlu memaksakan, memperkosa Alkitab dengan memasukkan ini Alkitab untuk saya, tetapi ini ayat untuk saya. Tapi dengan kita tahu konteksnya, itu juga ternyata menjawab secara lebih tepat. Apa yang Paulus argumentasikan untuk menjawab kebutuhan zaman pada waktu itu, yang ternyata zaman sekarang juga sama aja, dosanya sama aja. Nah, makanya kita perlu tahu situasi jemaat di Roma seperti apa. Kalau kita lihat dari ayat 11 misalnya, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Jadi tujuannya surat Roma ini sebagai dasar iman, dasar rasuli untuk jemaat Roma dalam menghadapi tantangan dunianya mereka. Kemudian juga tadi untuk menyelesaikan ketegangan antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi. Kemudian juga untuk mencegah penekanan yang berlebihan atas Taurat, mencegah perendahan yang berlebihan atas orang Yahudi. Nah, ini menarik. Jadi ada orang yang Yahudi yang dia memaksakan kelompok lainnya untuk taat Taurat, tetapi ada juga yang justru menganggap ya berarti orang Yahudi itu harus ditekan, nggak perlu ada Taurat lagi. Nggak juga. Paulus ternyata juga berargumen, tetap Kristus ini itu adalah dia yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dia yang menggenapi Taurat. Maka kita tidak bisa melepaskan Taurat untuk datang kepada Kristus. Maka kita yang percaya kepada Kristus bukan berarti kita nggak mempelajari Taurat sama sekali. Bukan berarti kita membuang Taurat. Tetapi Kristus adalah penggenapan dari Taurat. Maka kita tidak bisa buang begitu saja Taurat. Tetapi bukan berarti kita tunduk lagi kepada Taurat. Dalam artian kita diselamatkan hanya oleh Taurat. Kita merasa kalau kita tidak taat Taurat, maka kita ya bukan orang Kristen. Maka kita harus mati-matian menjaga hukum Taurat. Enggak. Jadi disinilah surat Roma itu. Untuk menengahi antara ketegangan orang yang masih memaksakan Taurat dan orang yang menganggap Taurat itu tidak penting. Itu tujuannya. Nah, kita sekarang masuk dalam pembagian tema dalam surat Roma. Dan kembali lagi, kalau kita lihat Alkitab, lihat surat, itu selalu ada pembagian temanya dari pasal per pasal. Nah, awalnya kita akan menemukan ini ya awalan. Atau kita tahunya biasanya sebagai salam. Itu ada di pasal 1 ayat 1 sampai 15. Kemudian inilah tema kunci dari surat Roma di bagian yang tadi kita baca. Itu di pasal 1 ayat 16 sampai 17. Dan ini juga membahas selanjutnya universalitas dosa. Di ayat pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20.
Kemudian spidolnya habis. Nah, pembenaran oleh iman. Di dalam Kristus. Pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat 25. Dan di sini natur hidup baru. Pasal 5 sampai pasal 8. Pasal 12 sampai pasal 15. Dan yang terakhir, thank you. Sampai 16 ayat 27. Nah, jadi inilah struktur garis besarnya dari surat Roma. Yang pertama, awalan dari surat Roma, bagian yang tadi kita baca. Dari pasal 1 ayat 1 sampai 15. Kemudian kalau kita tanya, tema kuncinya itu apa? Yang tadi juga menjadi landasan dari Martin Luther, menyatakan kebenaran oleh iman, itu ada di Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Yang nanti di bagian akhir akan kita bahas secara lebih mendalam. Kemudian universalitas dosa, itu yang pertemuan ke depan, minggu depan kita akan banyak membahas itu. Pembenaran oleh iman di dalam Kristus, itu ada di pasal 3 sampai pasal 4, ayat 25. Kemudian atur hidup baru dalam Kristus, pasal 5 sampai pasal 8. Kemudian membahas mengenai Israel, ada di pasal 9 sampai 11. Dan praktik hidup baru dalam Kristus, di pasal 12. Dan penutup, pasal 15 ayat 14 sampai 16 ayat 27. Nah, inilah struktur dari kitab Roma. Dan kita, kalau melihat dari tadi yang kita baca, ya kita akan banyak membahas dari dua ini, awalan dan tema kunci dari kitab Roma. Sampai sini dulu sebelum masuk dalam poin yang kedua. Ada diskusi, pertanyaan, introduksi kitab Roma sampai sini. Ya, istirahat dulu lah, dicerna sebentar. Dalam waktu 1 menit kurang lebih. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita baca lagi Roma pasal 1, ayat 16 sampai 17. Saya baca ayat 16, saudara-saudara sekalian ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, jadi kalau kita lihat dari dua ayat ini,
Ini sebenarnya meskipun 2 ayat, tapi ini secara teologis itu sangat padat. Kita akan melihat di sini ada Paulus ketika dia menyatakan Injilnya di ayat 16, menyatakan Injil Kristus. Dia mengatakan bahwa ya aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kekuatan di sini itu menggunakan kata dunamos dalam bahasa Yunani, yang itu adalah akar kata dari kata dinamit. Yang berarti ini menunjukkan bahwa Injil itu adalah kuasa Allah, firman Tuhan yang punya kekuatan yang begitu luar biasa, yang bisa mengubah kondisi seseorang. Yang kekuatannya yaitu seperti dinamit, gampangannya seperti itu. Nah maka, ya gampangnya dari kita mengartikan ini aja, kita bisa lihat bahwa Injil itu bukan cuma sekedar berita baik biasa, tetapi ini berita yang akan mengubah kehidupan orang. Berita yang bukan cuma sekedar, oh iya kamu percaya Tuhan Yesus, maka kamu selamat, maka setelah itu ya udah kamu selamat, udah gitu aja. Tetapi ini berita yang secara radikal itu akan mengubah kehidupan seseorang. Secara status ia selamat, tetapi juga dalam hidupnya, dalam mengambil keputusan, dalam apa yang menjadi tujuan hidupnya, itu semua akan berubah. Karena ya kuasa Injil, kuasa dari Tuhan itu sendiri. Makanya kalau kita lihat Injil yang diberitakan oleh Paulus, Injil akan Kristus, itu nggak cukup sampai kepada kita percaya pada Tuhan Yesus saja maka pasti selamat masuk surga. Tetapi dengan kita percaya Tuhan Yesus, kita dalam kehidupan hari ini, itu juga ada etika-etika yang akan berubah. Ada pandangan-pandangan yang akan berubah. Sebagai sederhananya, kita semua telah hidup dalam kondisi dunia yang berdosa. Dalam setiap kali kita ambil keputusan juga akan ada pengaruhnya. Kita dipengaruhi oleh dosa. Baik itu dosa dari kita pribadi maupun dosa dari lingkungan sekitar, dunia yang terpengaruh oleh dosa. Itu membuat kita untuk ambil keputusan, itu ya biasanya akan cenderung mengikuti dosa itu. Kemudian kita mendengar Injil dan kita percaya Yesus Kristus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, akhirnya bukan cuma status kita yang menjadi benar, tetapi kita mulai merasa, kok aku mulai tidak suka akan dosa yang dulu. Kok aku sekarang ambil keputusan itu sudah nggak lagi seperti dulu lagi. Misalnya apapun yang aku mau, aku langsung umbar aja, aku langsung lakukan aja. Tapi sekarang mulai sedikit demi sedikit merasa kayaknya nggak bisa gitu deh. Kayaknya aku harus menjalankan sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kayaknya aku harus mulai memikirkan apa yang Tuhan suka, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk aku lakukan. Nah, itu mengubah hidup kita secara radikal. Benar-benar kekuatan Injil itu seperti ya dinamit. Seperti kekuatan yang bisa mengubah kondisi dari orang yang tadinya tidak ada harapan, menjadi ada harapan. Dari orang yang sukanya menuju kepada kebinasaan, jadi menuju kepada Tuhan. Itulah kuasa Injil. Dan inilah yang membuat Paulus itu dengan berani dia memberitakan Injil ini. Nah, bagaimana dengan kita? Adakah keraguan di antara kita ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita memberitakan Injil? Jangan-jangan kita punya keraguan dalam memberitakan Injil kepada rekan kuliah kita, rekan kerja kita, keluarga kita. Karena kita tidak merasa Injil punya kekuatan yang seperti ini. Punya kekuatan yang ya dalam bahasa aslinya seperti dinamit. Mungkin kita merasa kalau saya menyampaikan firman Tuhan, itu harus pakai kekuatan saya. Maksudnya, ya kalau saya bicaranya terbata-bata, kalau saya mengerti firmannya juga nggak terlalu komplit, doktrin tertentu juga saya tidak tahu, maka saya tidak akan bisa meyakinkan orang itu. Saya tidak akan bisa meyakinkan saudara kita, saudara saya tidak bisa meyakinkan rekan kerja saya. Ya mungkin karena kita belum sadar kalau kekuatan Injil itu sendiri kekuatannya sudah seperti dinamit. Sedangkan kita itu hanya alat yang Tuhan pakai.
Kadang ada waktu-waktu di mana kalau kita memberitakan Injil, kalau kita memberitakan firman Tuhan, kita memberitakan secara mungkin sederhana, mungkin pakai logat kita yang tampaknya aneh, ataupun mungkin datar gitu aja. Tapi ternyata ada orang yang percaya akan Injil. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, itu Injil itu adalah kekuatan Allah. Bukan saya yang punya kekuatan, bukan kemampuan bicara saya. Tetapi Injil itu, sebagai contoh, kalau di perjanjian lama misalnya, ada seorang yang tidak niat untuk memberitakan firman Tuhan, Yunus. Dia memberitakan firman Tuhan itu cuma sekedar bertobatlah 40 hari lagi, Niniwe ini akan ditunggang-balikan oleh Tuhan. Dan dia memberitakan firman itu, gambarannya Yunus itu. Dia cuma ngelilingin pulau itu, sekedar jalan, mungkin jalannya juga dengan langkah yang cepat, mungkin sambil lari karena dia males untuk memberitakan Injil, cuma ngomong, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang-balikan oleh Tuhan. Sebentar lagi kota ini akan ditunggang-balikan oleh Tuhan. Sebentar lagi kota ini akan ditunggang-balikan oleh Tuhan. Tapi itu membuat orang di seluruh pulau itu, singkatnya langsung percaya, langsung bertobat. Kok bisa? Bukan kekuatannya Yunus, bukan kemampuan dia berbicara, tapi ternyata ya ada kuasa di dalam pemberitaan firman Tuhan itu. Nah, inilah kuasa yang mengubah orang yang seharusnya tujuan hidupnya adalah neraka, yang masa depannya adalah neraka, itu berubah menjadi Kristus. Itu adalah kuasa Injil, bukan kemampuan kita. Kalau kita percaya ini, maka kita akan dengan yakin, dengan berani memberitakan firman Tuhan. Nah, di sini yang guru-guru sekolah minggu mungkin juga pernah mengalami kondisi yang seperti ini. Atau yang mengajar di PLSIS ataupun yang pernah memberitakan firman Tuhan lah. Itu pasti akan pernah mengalami kondisi yang seperti ini. Kita merasa ketika melihat diri kita sendiri rasanya, kok ya aku nggak bisa, aku memang nggak sanggup. Tapi kita berdoa, kita percaya Tuhan yang akan memberikan kita firman yang akan mengubahkan. Ternyata dengan keterbatasan kita, dengan ketidakmampuan kita, tiba-tiba kita memberitakan firman, ada orang yang bertobat. Kok bisa? Ya lagi-lagi itu karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang seperti dinamit itu. Kadang juga ada nggak sih di sini yang pernah memberitakan firman, memberitakan Injil, ada pengalaman seperti ini? Mungkin nanti bisa sharing lah di kelompok kecil. Kalau kita tidak pernah memberitakan Injil, kalau kita sendiri tidak percaya kekuatan Injil, jadi kita tidak pernah memberitakan Injil, ya kita juga tidak akan mengalami pengalaman yang seperti ini. Kita tidak akan pernah tahu dahsyatnya Injil. Tetapi kalau kita yakin Injil ini memang kekuatan Allah yang seperti dinamit, kita bisa memberitakan dengan berani, ya kita akan ada pengalaman merasakan hal yang seperti ini. Tapi kita sendiri yang harus terlebih dahulu percaya kemampuan Kristus yang dia bisa mengubah orang berdosa menjadi orang benar, yang bisa menyelamatkan kita, itu kemampuan yang luar biasa besar. Kalau kita percaya itu, maka kita pun juga bisa memberitakan itu kepada orang lain. Dan di sini kalau kita lihat di ayat 17a, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Injil itu menyatakan kebenaran Allah yang didasarkan pada iman. Kita secara doktrin tahu Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang semua yang maha lah, omnipoten, omnipresence dan segala macam. Dari mana kita tahu? Ya balik lagi, bukan dari kita membaca buku doktrin aja, tapi justru dari Injil. Kalau kita membaca buku doktrin, tapi kita tidak percaya, tidak membaca Injil dan tidak percaya pada Injil, pada firman Tuhan ini, kita akan tergoda untuk membandingkan Allah kita yang ada di buku dogmatika teologi dengan superhero-nya Marvel misalnya. Kan itu juga digambarkan mereka penuh kuasa juga. Mereka juga bisa hadir di mana-mana, mereka juga bisa melakukan banyak hal. Tetapi ya kita akan menganggap, ya berarti Allah kita itu juga sama aja dong, seperti karangan Marvel itu.
Saya ambil contoh ketika saya kuliah S1 dulu. Waktu itu masih zamannya Twitter, sekarang sudah jadi X. Awal-awal Twitter itu ada page agama imajiner. Itu benar-benar membandingkan Tuhan Yesus dengan Spider-Man misalnya. Sampai dia bikin cerita, kalau 2000 tahun kemudian, kalau kita hari ini ada orang yang menyimpan buku Spider-Man dengan begitu baik. Kemudian 2000 tahun kemudian, tiba-tiba ada yang menemukan buku itu, apakah mustahil Spider-Man dianggap sebagai Tuhan? Ada yang bilang gitu, dan ada orang-orang bodoh yang percaya. Kenapa mereka bisa percaya? Padahal mereka juga Kristen juga. Ya karena mereka tidak percaya pada kuasa Injil. Mereka hanya mau tahu tentang Tuhan yang menurut versinya mereka, tetapi mereka tidak mau kembali lagi kepada firman Tuhan, kepada Injil. Nah, balik lagi, bukannya saya anti doktrin, cuman kalau kita membaca doktrin aja dan tidak kembali kepada kita percaya pada kuasa Injil, kita tidak akan menemukan pengenalan akan Allah yang tepat. Kita akan melihat Allah itu hanya bagian dari Allah-Allah yang lain, yang karangan manusia. Tetapi kalau kita mau mengenal Allah dengan tepat, kebenaran Allah yang benar, ya balik lagi kita harus percaya pada kekuatan Allah dalam Injil. Hanya itu. Jadi bukti kitab suci itu kebenaran dengan iman, baru kita bisa mengerti. Nah, di sini kita secara lebih mendalam, kita lihat apa artinya kebenaran Allah yang dibahas di ayat 16 dan 17 ini. Kebenaran Allah itu setidaknya ada 3. Yang pertama, atributnya Allah, yang tadi sudah sempat saya bahas. Allah memiliki atribut sebagai, ya dia yang maha kuasa, pencipta segala sesuatu. Dia bisa hadir di mana saja, mengerti segala sesuatu. Allah adil dan setia kepada perjanjiannya dengan Israel dan dengan umat manusia. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 15. Saya bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini Allah yang dulu berbicara janji ini kepada Adam dan Hawa, sampai di surat Roma, sampai di kita hari ini, dia tetap setia pada perjanjiannya. Dia mengutus Kristus, itu masih terkait dengan penggenapan akan perjanjian ini. Dan kita hari ini dipanggil, dijadikan umat Tuhan, itu pun juga terkait dengan penggenapan perjanjian ini. Allah adil dan setia kepada perjanjiannya. Dan kalau kita belajar doktrin covenant perjanjian, itu juga banyak. Allah tidak melupakan perjanjiannya, tetapi dia selalu setia pada perjanjiannya. Jadi ini kebenaran Allah yang pertama. Dia menggenapi perjanjiannya. Dan yang kedua, aktivitas Allah itu juga arti dari kebenaran Allah, yaitu tindakan Allah yang menyelamatkan. Makanya kalau kita lihat surat Roma, aktivitas Allah itu pasti terkait dengan tindakan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 1 misalnya, aktivitas Allah adalah menciptakan. Tapi kemudian kalau kita lihat secara lebih menyeluruh dari perjanjian lama keseluruhannya, itu juga sebenarnya aktivitas Allah yang menyelamatkan melalui perjanjiannya. Nah, kitab Roma itu juga menjelaskan itu. Kebenaran Allah, kalau yang pertama tadi ada atribut Allah, yaitu covenant-nya. Yang kedua adalah aktivitas Allah untuk menyelamatkan umatnya. Itulah kebenaran Allah. Dan yang ketiga, kebenaran Allah, itu adalah status yang Allah berikan kepada umat Tuhan. Di sini Martin Luther itu mengatakan kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang membenarkan kita di hadapannya, di hadapan Allah. Jadi inilah yang disebut dengan kebenaran Allah. Yang pertama atributnya Allah, yang kedua aktivitasnya Allah, dan yang ketiga status yang Allah berikan kepada kita, kepada umatnya. Ini yang menjadi topik yang banyak dibahas dalam kitab Roma. Ini yang menjadi topik utama yang kita lihat di ayat 16-17, tema kunci dari surat Roma. Jadi sebenarnya kalau kita paham ini ayat 16-17, nanti ke depannya selanjutnya kita akan tahu maksudnya Paulus apa. Ya kurang lebih memang banyak, akan ada pengulangan-pengulangan lagi. Kebenaran hanya oleh iman. Allah yang menyelamatkan.
Allah yang setia pada perjanjiannya. Dan ketiganya itu saling melengkapi. Maka di sini bagi Paulus, Injil itu adalah bukti kesetiaan Allah kepada janji keselamatannya. Di mana tanpa melawan kebenaran Allah, keadilan Allah, Allah tetap konsisten dengan janjinya. Ia bertindak dan memastikan orang yang percaya kepada Allah diberikan dan diterima di hadiratnya. Itu tema utama dari surat Roma. Saya bacakan lagi. Injil adalah bukti kesetiaan Allah kepada janji keselamatannya, di mana tanpa melawan kebenaran keadilannya, ia bertindak dan memastikan orang yang percaya kepadanya dibenarkan dan diterima di hadiratnya. Nah, karenanya kita bisa melihat kenapa di sini Paulus itu mengutip kitab Habakuk. Dia mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Coba kita buka dari Habakuk pasal 2 ayat 4. Habakuk pasal 2 ayat yang ke-4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan kita bandingkan dengan ayat yang ke-17 dari Roma pasal 1. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ketemu perbedaannya? Habakuk pasal 2 ayat 4. Coba kita lihat secara berdampingan. Di sini ada kalimat, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Sedangkan Paulus, dia dengan sengaja mengubah, orang benar akan hidup oleh iman. Saya tulis sekali ya, untuk lebih memudahkan. Kalau dalam surat Roma, ini Roma. Sedangkan Habakuk kalau disingkat secara sederhana, itu kalimatnya seperti ini. Orang yang kebalik. Jadi kalau di ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi kalau kita lihat lagi di Habakuk tadi, Habakuk 2 ayat 4, orang yang benar akan hidup oleh iman, oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh iman, itu yang Habakuk. Tetapi kalau kita lihat yang Paulus maksudkan di sini, meskipun dia mengutip, tapi sebenarnya dia mengubah sedikit. Lebih penekanannya kepada yang ini, orang yang dibenarkan oleh iman akan hidup. Jadi maksudnya di sini, kalau Habakuk itu menekankan iman, itu merupakan kunci relasi seseorang dengan Allah. Apakah itu salah? Enggak, itu benar. Tapi penekanannya berbeda. Iman adalah kunci relasi seseorang dengan Allah. Tetapi kalau Paulus itu lebih menekankan keberserahan absolut kepada Allah dibanding kesanggupan manusia. Injil sebagai objek iman akan mendatangkan hidup. Nah, jadi kalau Habakuk itu kuncinya, penekanannya adalah relasi. Sedangkan Paulus itu mengatakan iman itu juga mendatangkan hidup. Yang bukan cuma sekedar
relasi kita dengan Allah dipulihkan, tetapi hidup kita seterusnya itu juga dipimpin oleh iman. Kalau Habakuk menekankan pulihnya relasi kita dengan Allah oleh iman, kalau Paulus itu juga menekankan selain relasi kita dengan Allah itu pulih, tindakan kita, etika kita, keseharian kita itu juga dipimpin oleh iman. Jadi ada keberlanjutannya. Nah, inilah dari surat Roma. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, ini adalah argumentasi Paulus mengenai universalitas dosa. Semua manusia, semua orang itu sudah tercemar oleh dosa. Dan karenanya, kembali lagi, kenapa manusia itu hanya oleh iman diselamatkan? Khotbah hari Minggu kemarin saya sudah menjelaskan, tidak ada perbuatan yang cukup baik di hadapan Tuhan. Tidak ada perbuatan yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Kita dibenarkan hanya oleh iman. Dan tanpa iman, itu sama sekali tidak bisa. Martin Luther, itu ketika dia baru lulus dari seminari, dia dulu adalah seorang biarawan di Roma, dia begitu bergumul. Dia seorang biarawan, tapi kenapa dia tidak bisa lepas dari dosa tertentu? Sampai dia frustasi sendiri, sampai dia merasa bingung sendiri, kalau aku melakukan ini, seluruh tradisi-tradisi Roma Katolik sudah saya lakukan, kenapa aku masih tidak bisa lepas dari dosa yang satu ini? Tidak tahu dosanya itu apa. Martin Luther tidak menjelaskan, tapi dia terbelenggu, dia merasa begitu frustasi akan dosa yang ia hadapi. Kemudian juga ada konteks, ada cerita di mana dia ketika memimpin perjamuan kudus, dia tidak sengaja menumpahkan anggur. Dia langsung merasa, kenapa aku begitu berdosa? Aku ini tidak pantas untuk masuk surga, aku ini tidak pantas untuk diampuni. Kehidupan itu membuat dia frustasi. Martin Luther terus-menerus berusaha untuk mematikan keinginan dagingnya, tetapi nggak bisa. Sampai kemudian dia membaca surat Roma ini, Roma pasal 1 ayat 16-17. Barulah dia dapat iluminasi dari Tuhan, barulah dia tercerahkan. Kalau ya memang perbuatan saya tidak bisa. Mau sebaik apapun ikut tradisi, mau sebaik apapun menjalankan Taurat, nggak bisa. Yang membenarkan saya itu hanyalah oleh iman, bukan oleh perbuatan. Iman kepada Tuhan. Dan kalau kita mau berusaha berbuat sebaik mungkin sekalipun, saya mau berbuat sebaik mungkin, tetap saya masih hidup di dunia yang jatuh dalam dosa, itu pasti tercemar oleh dosa. Gampangnya lah, saya mau berbuat jujur, mau berbuat baik. Saya nggak mau nggak mau membebani pemerintah yang memberikan subsidi untuk orang-orang tertentu. Maka saya mau jujur, saya beli Pertamax. Ternyata juga terlibat juga ada campur tangannya dalam skandal korupsi juga. Saya beli Pertamax berarti saya membantu orang yang korupsi itu juga dong. Saya juga berarti ya tercemar dosa juga, padahal mau jujur. Ya ternyata nggak bisa. Kita mau berusaha sejujur mungkin pun juga di dunia yang berdosa ini pasti ada tercemar dalam dosa juga. Itu salah satu contohnya, dan banyak contoh yang lain. Maka benar-benar kita diselamatkan itu hanya oleh iman. Nggak bisa kita benar-benar hidup kudus sehari aja, itu nggak bisa. Pasti akan ada terkait dengan dosa-dosa universal. Dan di sini juga saya mengutip pendeta Hendri Ongko, dia bahkan mengatakan manusia semua jelas-jelas berdosa, bahkan manusia yang tidak tampak dosanya bisa jadi lebih berdosa. Jadi ya intinya nggak ada seorang pun manusia yang bisa lepas dari dosa. Mengapa di dalam Injil keselamatan tidak hanya mungkin terjadi, tetapi pasti bagi setiap orang yang percaya tanpa kecuali? Karena di dalam Injil, Allah menyelamatkan manusia tanpa mengorbankan kebenarannya. Jadi Allah itu tetap konsisten dalam kebenarannya. Dan itu hanya melalui Injil. Jadi kalau kita melihat Yesus Kristus sebagai imam besar kita misalnya, dia memang bukan keturunan dari Lewi, tetapi dia tetap menjadi imam besar kita. Karena ya secara konsisten Yesus Kristus ada dalam aturannya Melkisedek, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga menggenapi setiap perjanjian Tuhan. Tuhan tidak menyangkali dirinya sendiri. Tuhan tidak kompromi dengan janjinya sendiri untuk menyelamatkan kita. Makanya Injil punya kekuatan. Ya gampangnya lah.
kita sendiri kalau lagi mengajar sekolah minggu ataupun kalau yang berprofesi guru di sini, kita akan punya kuasa dalam mengajar kalau kita melakukan itu kan. Kalau kita berbohong, kemudian mengajarkan kepada anak sekolah minggu kita atau rekan ya siapapun itu yang kita ajar, kita bilang jangan berbohong. Kita kan bicaranya juga agak-agak ragu kan. Nggak ada kuasanya. Nah di sini secara integritas aja Allah menggenapi itu. Allah tetap berintegritas. Dia tetap konsisten dengan sifat-sifatnya. Maka ada kuasa dari Injil itu. Selain ya dia adalah Allah itu sendiri yang bisa memang menyelamatkan. Memang perkataannya penuh dengan kuasa. Tapi juga karena dia konsisten dengan perjanjiannya. Konsisten dengan sifat-sifatnya. Tidak ada hukumnya satupun yang dilanggar. Dan yang kedua, Injil ini juga berkuasa karena Injil melalui iman itu juga berkuasa. Karena melalui Yesus Kristus, iman itu tidak dibatasi pada suatu bangsa. Ini yang diargumennya Roma tadi. Kalau di perjanjian lama ataupun ya perjanjian lama, orang-orang Yahudi itu percaya iman itu hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi sekarang iman itu tidak dibatasi oleh satu bangsa. Kuasanya lebih besar daripada apa yang dipercaya oleh orang Yahudi. Maka di sini hanya melalui iman kepada Kristus yang kita dapatkan dari Injil yang penuh kuasa, maka kita dapat diselamatkan dan kita dapat dipimpin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kekuatan Injil tadi yang seperti dinamit dan iman yang Tuhan berikan yang memimpin kita. Disinilah yang mengubah hidup kita. Sampai sini saya selesai, kita berdoa dulu, kemudian kalau ada diskusi, bisa diskusi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, kami sebagai pemuda dan pemudi di tengah menghadapi tantangan zaman, menghadapi tantangan dunia, Kau yang terus memimpin kami melalui iman yang Kau anugerahkan kepada kami, untuk kami percaya kepada Injil, datang kepada Injil, dan Injil yang mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur Kau yang terus beranugerah kepada kami, maka biarlah kami mencintai Injil, hidup sesuai dengan Injil, dan biarlah kami sungguh-sungguh dipimpin oleh Injil. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.